Tauhid dalam pengertian yang murni adalah pengesaan Tuhan, bukan pengesaan budaya tertentu. Namun dalam praktik yang menjalar di banyak tempat, terutama di negeri-negeri bekas jajahan yang kini sedang sibuk memurnikan agama. Tauhid berubah wajah menjadi alat standarisasi. Ukurannya bukan lagi makna, melainkan asal yang datang dari Arab diasumsikan murni. Sementara yang lahir dari bumi sendiri dianggap keruh dan tercemar. Dan inilah wajah baru kolonialisme spiritual menjarah batin bangsa lain atas nama pemurnian iman. Batu dari Arab boleh dicium, tapi batu dari hutan Jawa harus dijauhi. Air Zam-Zam dianggap berkah, padahal tak beda secara kimiawi dengan air sumur keramat di desa. Bahkan bahasa Arab disebut sebagai bahasa surga. Sementara mantra nenek moyang yang dilantunkan dengan rasa takut dan hormat dikutuk sebagai bisikan setan. Kita tidak sedang membahas dua hal yang berbeda. Kita sedang membahas satu hal yang sama simbol, tapi simbol dari jazirah boleh disucikan, sedangkan simbol dari kampung sendiri harus dimusnahkan. Ini bukan tauhid, ini adalah tebang pilih. Mereka yang bersikeras mempertahankan tradisi lokal segera dibungkam dengan dalil, namun dalil itu seringkali bekerja selektif. Mencium batu yang tidak bisa bicara dianggap mengikuti sunnah, tapi menaruh bunga di batu nisan dianggap menyembah kubur. Padahal tidak ada yang benar-benar menyembah batu, kecuali mereka yang menyembah simbol Arab itu sendiri tanpa tahu sejarahnya. Tauhid tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci yang tidak beraksen Arab. Ia hanya meminta kita untuk tidak menyembah selain Tuhan. Tapi dalam versi hari ini, Tauhid telah dikonstruksi sebagai semacam Arabisasi rohani. Siapa yang lebih mirip Arab dianggap lebih dekat dengan Tuhan. Inilah saatnya kita bertanya, sejak kapan Tuhan mengharuskan pengikutnya untuk menyeragamkan diri berdasarkan wilayah geografis tertentu? Adakah nalar dalam agama yang hanya mengenali keris sebagai syirik, tapi tidak pada batu hitam yang direbutkan oleh para kepala kabilah jahiliyah? Adakah hikmah dalam logika yang menuduh sesajen sebagai bentuk penghambaan pada jin, tapi tidak menyoal jemaah yang menggosok-gosok tubuh ke kain penutup Ka'bah untuk berkah? Barangkali bukan karena tauhid kita yang kuat, tetapi karena rasa rendah diri kita yang dalam. Kita curiga pada keris, bukan karena keris itu menyesatkan, tapi karena ia terlalu dekat dengan kita. Kita panik melihat sesajen bukan karena takut pada kemusyrikan, tetapi karena takut pada warisan sendiri. Dalam diam, kita lebih percaya pada yang jauh dalam sunyi. Kita diam-diam malu menjadi diri sendiri ketika seseorang menyebut kata kearifan lokal. Seketika itu pula muncul wajah-wajah resah yang bertanya, apakah ini sesuai syariat? Tapi ketika seseorang membawa kiswah, bekas Ka'bah atau butiran pasir dari padang Arafah, tak seorang pun bertanya akidahnya. Ia langsung dianggap suci, mulia, penuh berkah. Seolah seluruh kesakralan hanya bisa diimpor, bukan ditumbuhkan.